Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Ya, selamat berjumpa kembali yang di channel saya Mat Soke. Kali ini hadir akan membuat sesuatu. Kali ini saya akan hadir membikin lebetan, membikin kotak amal yang terbuat dari bahan akrilik. Nah, gimana caranya? Yuk kita simak. Nah, ini akrilik lembaran ya, dengan ketebalan 2 mili. Kita potong sesuai dengan ukuran yang kita harapkan. Saya bikin 20 cm kali 15 cm. Nah, nih Bang Jago lagi memainkan pedang naga puspa. Maksudnya memainkan gerinda ya. Gerinda ini, wah, kalau yang bukan ahlinya jangan main-main ya. Ini bukan buat main-main, ini gerinda kalau sudah membabi buta, wah, putarannya gila ya, kayak ngalang-ngalai pedang naga puspa. Ya, ini akrilik yang sudah kita potongi dengan ukuran 20 cm. Nah, sekarang kita tinggal membuat lekukan maksudnya. Ya, ditekuk. Ini kita ukur dulu dengan ukuran 15 cm. Nah, karena akrilik itu ada lapisannya ya, kita kelupas dulu biar lebih mudah nanti pada saat pembendingan atau pemanasan. Nah, ini kita garis dengan ukuran 15 cm. Nah, kita kasih garis dulu dengan ukuran 15 cm gitu ya. Jadi nanti pada saat pembendingan enak ya, tinggal sesuai ngikuti garis itu aja. Sebenarnya banyak sih jenis-jenis akrilik kotak amal yang ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari bahan kaca ya. Cuman kalau kaca takutnya jatuh hancur ya, hancur lebur. Kalau akrilik mungkin jatuh hanya retak aja. Nah, ini kawan ya, sudah saatnya pembendingan atau pemanasan. Nah, kita panaskan pakai gas tor itu ya, jadi gas ya, tabung ya. Nah, terus kita tekuk di cetakan siku. Nah, ini harus benar-benar siku. Kita harus membuat siku dulu yang terbuat dari plat besi, sehingga kita tinggal ngemal aja ngikuti plat itu sendiri. Nah, itu kawan, kita siku harus benar-benar siku ya. Kalau bikin awalnya ndak siku ya, kedua ketika perot dah karu-karuan. Nah, ini lekukan yang kedua, kita tekuk juga. Kita lekuk dengan siku, kita cetak di plat siku. Nah, itu ini tekukan yang kedua, kita siku, kita lihat kanan kiri, depan belakang atas bawah. Nah, itu. Nah, setelah hasilnya kotak ini ya, jadinya seperti ini. Nah, itu setelah kita tekuk-tekuk dengan 4 sisi, jadinya seperti itu. Setelah itu kita siku lagi ya, kita lihat hasilnya, kita siku dan kita kancing lem G atau lem setan. Lem Alteco ya, kita kancing. Nah, kita kancing bagian sudut-sudut agar supaya lebih merekat ya, agar supaya tidak berubah lagi ukurannya. Lantas kita persiapkan untuk membuat tutup bagian bawah ya. Nah, itu kita lem, kita kelupas dulu. Untuk stikernya bagian luar kita kelupas agar supaya mudah untuk menempelkan lem G-nya. Nah, kita kancing. Terus kita diamkan dulu beberapa menit agar supaya lem mengering, dan kita siapkan bagian bawahnya. Untuk penutup bagian bawah kita press saja, kita press
Dan jangan lupa untuk di siku ya, tetap kita menggunakan siku karena bagian bawah itu tumpuan juga, tumpuan dari sikunya ya, siku tidaknya hasil itu jelas dari bawah ya. Kalau bawahnya kurang siku atau kurang baik ya terus ke atas pasti jelek. Kalau yang bawah perot ya yang atas jelas ngikuti perot. Nah itu kita garis ukurannya. Nah setelah itu kita potong dan kita lem. Ini sudah kita lem kawan ya, video saya persingkat, sudah kita lem dan kita bikin lagi penutup bagian atas. Penutup bagian atas kita bikin dengan ukuran yang hampir sama kayak tadi ya, cuman ini bagian atas kita melebihi ya, dikasih lebih agar supaya apa, untuk bikin tekukannya itu nanti ya. Jadi ditutup atas itu ada tekukan ke bawah gitu ya tutupnya ya. Jadi andaikan ada dimasuki koin itu, koinnya kalau dibalik itu kotak amalnya tidak jatuh. Karena apa? Karena ada tekukan-tekukan gitu di bagian atasnya. Nah ini kita bersihkan dulu, lantas kita panasi. Ini posisi posisi lagi memanasi atau membending bagian tutup atas. Nah ini kita pakai gas tor ya, kita membuat tutup bagian atas. Nah, setelah itu kita panasi lagi sisi sebelahnya ya, lantas kita cetak di cetakan dengan ukuran yang telah kita tentukan. Nah ini kita panasi lagi seperti itu. Oh iya kawan-kawan ya, semangat terus untuk YouTuber pemula ya. Mudah-mudahan yang belum monet segera monet ya. Semangat yuk, semangat terus. Mudah-mudahan segera monet yang belum monet ya, yang belum JT-nya ya, JT yang belum tercapai mudah-mudahan cepat tercapai dan terpenuhi ya. Nah, kita kembali lagi nih proses pembuatan kotak amal yang terbuat dari bahan akrilik. Sebenarnya banyak referensi atau pilihan ya, baik dari kaca, dari kayu, atau mungkin dari bahan apa itu kaleng ya, banyak macamnya ya. Cuman ini kita bikin dengan bahan akrilik transparan. Nah, ini proses ngelus bagian samping ya, bagian samping untuk penutup atas. Jadi bagian atasnya itu kita rapikan ya, kita rapikan agar supaya tidak tajam ya. Untuk siku-sikunya terutama ya, kita bersihkan, kita rapikan agar tidak tajam setajam silet. Iya, maksudnya biar tidak gampang nyantol ya, khawatir digo ngalor ngidul nyantol klambine kancane kan ya suwek to. Nah ini kita bikin lubang bagian tengah, di atas tengah kita lubangi dengan posisi pas tengah-tengah ya, kita lubangi pakai grinder mini ya, kita pakai grinder mini, kita lubangi sesuai dengan yang kita perlukan ya, sekiranya uang masuk atau koin masuk gitu ya. Ya jangan terlalu lebar-lebar, kalau terlalu lebar-lebar diwalak-walik ya lugur meneh duitnya. Ya kita sesuaikan aja ya, kita perkirakan seberapa besarnya gitu. Kalau kecil-kecil, bikin lubangnya kecil-kecil, orang mau masukkan ya susah juga ya, orang mau masukkan susah juga ya. Karpe ating lebono duit karena mlebune kotak amal angel duite wurung wis ndak tak lebono. Makanya ya kita sesuaikan aja dengan kebutuhan berapa besar ya, kita kirakan sendiri ya. Ini proses merapikan bagian bawah ya, kita rapikan sudut-sudutnya, terutama siku-sikunya semuanya ya, kita rapikan, terutama di bagian sambungan. Di bagian sambungan kita bersihkan. Nah hasilnya seperti ini.
Nah, ini sudah proses pembersihan ya, kita gosok pakai kertas gosok yang ukuran agak kasar itu ya, biar cepat. Nanti setelah itu kita gosok lagi dengan ukuran yang lebih halus. Ini masih pakai kertas gosok yang kasar. Nah, ini berikutnya proses pemasangan engsel dan juga pemasangan gembok ya. Jadi kita ukur ukuran di pemasangan engselnya, kita ukur dari kanan ke kirinya berapa senti, itu kita tentukan. Nah, kita garis seberapa, nah gitu. Nah, ini kita kasih lem akrilik ya. Lem akrilik itu ada ya, kita nanti ngambilnya caranya kita suntikan gitu pakai spet ya. Nah, ini proses merapikan lubang bagian atas. Nah, itu kita rapikan bagian atasnya agar supaya koinnya mudah untuk masuk. Kita rapikan ya, barangkali kalau uang kertas masuk enggak robek gitu loh ya. Hasilnya seperti itu. Nah, itu kawan, ini proses pemasangan engsel. Engselnya pakai engsel akrilik juga ya, akrilik engsel transparan atau engsel bening. Itu engsel kawan ya. Coba di zoom, itu ada engselnya. Ada engselnya itu ya. Jadi memang engselnya bentuknya transparan ya, bening gitu ya, sama kayak akriliknya, karena memang terbuat dari bahan akrilik ya. Kalau bisa lebih kuatnya ya kuatan engsel yang besi itu ya, cuman kan nampak itu engselnya gitu ya. Nah, ini kita pasang engsel akriliknya, kita lem pakai lem Alteco, kita kancing. Nah, seperti itu, kita kancing agar supaya pas posisi yang sesuai kita harapkan. Seperti itu. Untuk pembuatan kotak akrilik ya, kalau bisa jangan dilepas semua ya, apanya itu stikernya bagian luar itu tidak usah dilepas semua. Yang dilepas itu yang sesuai kebutuhan aja, kebutuhan untuk ngelem aja ya. Kenapa? Kalau kita lepas semua ya, digoser-goser walak-walik babras kabeh akrilik. Belum nyampe ke yang pesan wis korep ya. Lah, jadi biar apa, kalau kena goresan, kalau kena gesekan apa gitu masih terselamatkan oleh itu stikernya, stiker pembungkus bagian luarnya itu. Nah, ini proses pemasangan untuk engsel untuk gembok ini kawan. Gemboknya juga sama dari bahan akrilik ya, bening transparan gitu. Itu gembok itu lah, itu nah itu ya, caranya seperti itu ya. Pembuatannya ya seperti itu ya. Kalau bikin siku ya kita pakai mal-malan aja, timal di plat strip gitu. Nah, ini hasilnya, kita finishing, kita gosok-gosok bagian-bagian yang kurang rapi atau ada goresan-goresan, kita bersihkan, kita gosok ya, dan membersihkan bagian-bagian sisa-sisa dari lem ya. Oh iya kawan, ada satu tip nih, kalau bekas dari apa, bekas kabut dari lem Alteco itu kan biasanya memutih itu ya, kita kasih apa itu, minyak kayu putih itu aja, jadi nanti kabutnya akan hilang, putih-putihnya itu akan hilang, dan hasilnya pasti celing, pasti bersih. Nah, ini proses finishing, kita gosok semua ya, sudah berbentuk kotak amal, cuman masih belum finishing ya, jadi masih harus perlu
bersihkan lagi. Nah, ini proses pemasangan stiker. Kita pasangi stiker, hasilnya seperti ini. Nah, ini cara pemasangan stiker sama ya. Sebelum, tidak usah dilepas semua dulu cara masangnya stikernya, kita emal dulu aja, kita tempel. Terus yang kita lepas itu bagian satu sisi aja, bagian sudut. Nah, setelah dirasa pas, baru ditarik semua gitu, sret. Nah, gitu. Kalau dilepas semua, susah nanti sampean ya. Susahnya itu apa? Pas ada kekeliruan, wah, bubrah. Bisa-bisa perot-perot nanti itu ya, atau jekidut-jekidut atau lungset. Iya. Nah, ini proses pemasangan stiker bagian samping ya, bagian belakang, karena permintaannya itu stiker 5 sisi ya, jadi depan, belakang, kanan, kiri itu beda, atas juga beda ya, kita stikeri semua. Nah, seperti ini ya, memang harus telaten ya, harus telaten, teliti, itu kunci ya. Kalau kurang telaten ya enggak jadi kotak, jadinya segitiga. Ya, memang harus telaten ya, harus telaten, teliti. Nah, itu hasilnya kawan. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah mampir di channel Matsuoke kali ini. Mudah-mudahan sehat selalu, banyak rezekinya ya. Yang belum monet segera monet, yang belum terpenuhi JT-nya segera terpenuhi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.